Di video saya sebelumnya sudah kita bahas bahwa demam pada tubuhnya si induk, entah itu karena virus, karena infeksi bakteri, karena keracunan yang menyebabkan demam tinggi, ataupun infeksi jamur dan lain-lain, amonia, keracunan amonia ya, itu bisa menyebabkan kematian dan keguguran. Assalamualaikum, Laskar Ngarit, beras-beras dimanapun Anda berada. Ini kita lagi di kandang setelah melalui proses mencekam ya, mencekam dan menegangkan. Saya bersama Pak Haji Adib Kurniawan, oh ya, sebagai pemilik Sri Rezeki Farm. Jadi video kali ini saya akan bercerita tentang kasus ya, kasus ekor induk yang bunting tua, jadi melahirkan kurang 6 atau 8 hari. Dilalah induknya ini demam tinggi 40, sekian. Tapi demamnya ini bukan demam BEF, demam ini demam rodo aneh. Jadi tidak tidak terdiagnosa dengan tepat, tidak terdiagnosa dengan baik, tetapi hanya terbaca sebagai gejala demam, tidak mau makan, tidak dingklang, ya. Jadi kita cukup kesulitan. Jadi dalam video saya sebelumnya kan sudah saya jelaskan bahwa dalam proses bunting itu nggak boleh demam lebih dari 3 atau 4 hari, karena itu akan mengancam jiwanya si pedet toh. Nah, jadi tapi tidak semua obat itu boleh masuk ke tubuhnya si induk. Jadi dilema kita. Dilema, di sisi lain harus segera turun panasnya, di sisi lain tidak semua obat bisa masuk. Nah, jadi apa sih yang harus kita lakukan sebagai pemilik ketika ketemu momen-momen seperti ini? Ya, jadi ini sapinya, Laskar Ngarit. Tuh sapinya, alhamdulillah hari ini sapi yang kemarin sakit demam, tidak mau makan, hari ini sudah melahirkan. Dan di bunting 9 bulan itu kepalanya tidak teraba, jadi kita hanya bisa meraba kaki. Jadi kemarin dugaannya 2, sungsang atau mengalami maserasi fetus. Tapi ternyata alhamdulillah Allah berkehendak lain, pedetnya lahir, alhamdulillah sehat. Cowok ya bos ya? Iya, cowok, jantan, dan induknya limusin ya, induknya sudah bisa berdiri. Cuman ini kita lagi menunggu baturnya atau dawonya belum keluar, atau plasentanya, dan kondisi susu juga belum begitu baik. Jadi di video kali ini nanti saya akan menjelaskan apa yang harus dilakukan, komunikasinya seperti apa supaya bisa lahir selamat, tidak sampai terjual, dan peternak bisa happy ending setelah menunggu 9 bulan 10 hari. Oke, kita rawat dulu ya sapinya. Jadi Laskar Ngarit beras-beras dimanapun Anda berada, hari ini saya melakukan treatment postpartus pada induknya ya, yakni memberikan terapi yang dibutuhkan untuk mengatasi demamnya yang sangat tinggi 40, sekian. Lalu memastikan nanti jika ini anaknya lagi belajar berdiri ya, lalu nanti kita berikan treatment postpartus untuk mengatasi demamnya, untuk memastikan tidak deprok lagi Laskar Ngarit. Seperti apa tetap diikuti ya. Ini anaknya ganteng banget bos, itu kakaknya yang lahir 1 bulan yang lalu, yang juga penuh dengan perjuangan. Dikencang, dirogoh, dawane baturnya dijale metu alami apa dilesi pisan? Oh ya wes. Ya wes, oke. Jadi ini kita mau menangani retensi plasenta karena memang sudah hampir 1 jam dari kelahiran belum ada tanda-tanda mau keluar. Sekaligus kita tanamkan antibiotik di dalam rahimnya ya. Oke. Ini alhamdulillah sudah lahap lagi sapinya. Setelah kemarin 4 hari sebelumnya makannya nyanyi karena demam. Yo Laskar Ngarit beres-beres. Ini
Ini sudah kita lakukan pembersihan plasenta. Plasentanya tidak kita shoot untuk menghindari perdarahan dan lain-lain ya. Oke, ini kita mau menanam antibiotik, ditanam per vaginal. Jadi dimasukkan ke dalam vaginanya sapi ya. Tujuannya apa? Nah, ini saya lagi nanam, Pak Bos, ini tangan saya masuk. Ini antibiotiknya kita tanam di dalam uterus, bukan di vulva atau di vagina. Jadi kita tanam di antara uterus yang ada di situ ya. Sudah Pak Bos, sama selesai. Jadi tuntas sudah, kita melakukan treatment postpartus pada sapinya Pak Haji Adib Kurniawan yang mengalami retensio plasenta dan sakit demam kemarin. Jadi habis ini saya akan menjelaskan apa yang harus jenengan lakukan saat sapi jenengan hamil tua, sakit, dan supaya anaknya selamat, ikhtiarnya tepat, tidak sampai terjual, apalagi terprovokasi untuk segera menghubungi jagal. Tetap simak video di Sahabat TV seputar sapi demam pada saat bunting. Sekarang ada beres-beres. Jadi saya mau bercerita, hari ini ada kasus, jadi sapi bunting 9 bulan yang kurang beberapa hari melahirkan. Dia 4 hari yang lalu demam tinggi 40, sekian ya. Disertai tidak mau makan, ngongsrong, dan jalannya kaki belakang itu mulai kayak ngeliot gitu. Jadi nah, yang perlu Laskar Ngarit perhatikan adalah pada saat sapi bunting itu sebisa mungkin ketika demam itu harus segera diturunkan demamnya. Di video saya sebelumnya sudah kita bahas bahwa demam pada tubuhnya si induk, entah itu karena virus, karena infeksi bakteri, karena keracunan yang menyebabkan demam tinggi, ataupun infeksi jamur dan lain-lain, amoniak, keracunan amoniak ya, itu bisa menyebabkan kematian dan keguguran ya. Jadi di kasus kali ini itu sudah sempat 2 kali injeksi, bahkan 3 kali ya. Hari pertama belum signifikan turunnya. Hari kedua masih naik turun, pagi kita injeksi. Sore hari kedua ya, kita injeksi ketiga, itu sore sudah mulai turun, tetapi tetap sumer 39,7, naik lagi 40. Nah baru hari ini tadi pagi itu turun di suhu 38,7, artinya sudah suhu normal. Nah pada pemeriksaan kebuntingan, jadi kita palpasi rektal, itu kita raba, si kepala ini tidak teraba oleh kita, entah itu deflection, entah itu sungsang. Jadi kita awalnya kita anggap dia sungsang, karena kepala kan kalau 9 bulan sudah kita meraba sudah terasa batuk ya. Ini tidak terasa ya, jadi hanya terasa seperti ekstremitas atau kaki, dan itu kita duga kaki belakang pertamanya di situ ya. Oke, jadi dalam kondisi demam tinggi yang harus peternak lakukan, yang pertama adalah jangan panik ya. Jangan panik itu nomor 1, karena kalau jenengan panik, jenengan bisa terprovokasi ya, bisa diaru-arui ya oleh tetangga yang punya kepentingan pengen sapi jenengan dijual, pengen dapat komisi dari jagal dan belantik dan lain-lain. Jadi jangan panik, itu yang pertama. Yang kedua, jangan segera laporan pada dokter, pada mantri, pada tenaga kesehatan hewan yang objektif dan memihak kepada peternak. Ya, objektif artinya bercerita, mampu mendiagnosa penyakit sebagaimana adanya. Ya, memihak kepada peternak artinya bagaimana tugas sebagai tenaga medis kesehatan hewan itu betul-betul dilaksanakan dengan baik. Tidak memiliki oknum yang tidak memiliki kepentingan, oknum yang memiliki kepentingan materi, nyari komisi, padahal masih bisa disembuhkan, disarankan dijagal dan lain-lain. Jangan mencari yang seperti itu. Jadi jangan panik. Yang kedua, segera menjalin komunikasi dengan dokter atau mantri atau tenaga kesehatan hewan yang lain yang objektif, jujur dan baik ya. Oke, itu. Dan yang ketiga adalah jenengan minta ditreatment secepatnya dan setepat mungkin, serta jenengan meminta penjelasan obat-obat apakah yang diberikan ke sapinya jenengan. Oke, jadi seorang dokter itu berhak
wajib menjawab ketika ditanya oleh pemilik sapi tentang obat apa yang diberikan, efek sampingnya apa, tujuannya apa, manfaatnya apa, dan diagnosa sapinya itu sakitnya apa. Itu harus bisa menjawab dan wajib menjawab ketika ditanya. Jadi bejo kalau jenengan sudah kenal sama dokter, tenaga medis yang sangat komunikatif, enak diajak ngobrol, diajak konsultasi enak, itu jenengan harus menjaga hubungan baik dengan mereka. Oke. Jadi yang ketiga itu segera diberikan tindakan secara tepat oleh tenaga medis yang mampu menjelaskan itu tadi diberi apa dan lain-lain. Oke. Yang keempat, jenengan memberikan tindakan suportif yang disarankan dokter. Kalau si sapi ini saya sarankan memberikan hijauan segar, ya, rumput-rumputan, lalu memberikan air gula, lalu menyeka untuk menurunkan panas secara manual, ya, menyeka dengan handuk itu boleh. Oke, dan memastikan kandang tidak berbau pesing, tidak berbau amoniak, dan tidak kotor. Karena kotor, pesing ini sangat berpengaruh pada turunnya demam si sapi. Kandang yang kotor, kandang yang bau pesing, kandang yang jorok akan membuat proses pengobatan, proses kesembuhan ini berjalan lebih lambat. Jadi yang seharusnya sekali suntik, 2 kali suntik langsung turun, dia masih bisa naik lagi, ya. Itu. Sedangkan yang kelima, jenengan harus tetap ngasih kabar, bahkan jenengan wajib punya termometer untuk memberikan kabar ke dokter bahwa pagi ini suhunya sekian, sore ini suhunya sekian, untuk apa? Untuk dokter bisa memantau bahwa kapan harus memberikan injeksi ulang supaya bisa menjaga kondisi induk tidak overheat, ya, atau tidak demam yang terlalu tinggi. Sebentar, ganti tangan. Oke. Pripun Pak Haji? Lancar? Alhamdulillah. Ya itu. Jadi ketika sapinya dengan demam, jangan panik, jalin komunikasi yang baik dengan dokter, segera panggil dokter, berikan treatment, ya, dan ikuti saran yang diberikan dokter. Dan yang kelima adalah jenengan harus memastikan kandang bersih, bebas amoniak, bebas jorok, pokoknya bersih lah. Itu ya, air, gula diberikan, hijauan diberikan, dan selalu kabar-kabaran dengan tenaga medisnya bahwa suhunya sekian, kondisinya sekian, kondisinya sekian. Dan alhamdulillah hari ini hari keempat pasca pengobatan si sapi ini yang kita perkirakan lahirnya 2 hari lagi, tanggal 26 sampai 28. Hari ini tanggal 24 Oktober 2020 dia sudah lahir dan alhamdulillah lahir sehat, lahir selamat. Cuman tadi induknya sempat deprok. Makanya ketika ini tadi saya datang, treatment yang kita lakukan adalah memberikan treatment antibiotik supaya segera involusi uterus. Karena involusi uterus ini penting banget, Mas Bro, untuk apa yo? Biar birahi lagi, ya. Yang kedua, kita memberikan analgesik, antipiretik, antiinflamasi supaya demamnya segera turun, rasa nyeri, rasa sakit segera selesai dan dia bisa sehat kembali. Yang ketiga, kita membersihkan retensi plasenta atau dawon yang nyantol ini kita bersihkan supaya segera selesai. Lalu kita tanam antibiotik per vaginal, per uteri, ditanam di dalam uterus supaya segera mengecil dan kembali birahi. Oke. Terus apa lagi ya tadi ya? Ya pemberian kalsium, mineral, gula, dan makanan disarankan menggunakan hijauan. Lalu untuk pedetnya, sebisa mungkin teman-teman memastikan bahwa dalam 1 kali 24 jam pasca lahir si pedet ini sudah langsung menyusu kolostrum. Kolostrum yang baik, warnanya kuning, agak kental, agak encer, ya. Ini karena dia 4 hari nafsu makannya turun, susunya kurang bagus, maka opsinya adalah tetap memberikan kolostrum induk sebisa mungkin dan disupport dari air susu sapi perah yang murni, yang baru diperah. Oke, lah sekarang ada beras-beras dimanapun Anda berada. Nah, di story, ya, cerita tentang kasus yang dialami oleh rekan saya Pak Haji Adib Kurniawan yang sapinya kebetulan melalui fase-fase menegangkan, ya toh, 4 hari meteng tuwa wis ketok moto, ya toh, tibane demam, diraba anaknya tidak ada gerakan. Ternyata alhamdulillah hari keempat sudah bisa lahir normal meskipun masih ada tindakan tambahan yang harus dilakukan. Ya wis, intinya kuwi aja panik, aja didol. Semoga bertemu dengan tim medis yang jujur, objektif, berpihak kepada petani dan peternak. Oke, lah sekarang ada beras-beras dimana Anda berada. Sekian video dari saya. Apabila ada kekurangan, mohon maaf. Itu tadi semoga bisa menambah pengalaman rekan-rekan semua. Sekian, assalamualaikum. Lah sekarang ada beras-beras.